Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, puji Tuhan, haleluya. Oke, teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa, Bapak Pasil, Bapak I Gusti Ketut Atmaja, dan Bapak PP, Bapak Gede Putra Aryawan, izinkan saya kali ini mau memaparkan materi modul 3.3.A.8 koneksi antar materi, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Oke, seperti apa materinya? Kita akan kumpas tuntas satu persatu per slide. Oke, ini dari quote-nya Steve Jobs ya. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat itu, karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Oke. Pertanyaan 1 itu mengenai bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini. Oke. Ya, ini masih bermain di bagaimana perasaan ya. Itu ada pengalaman dan perasaan. Di pengalaman, melalui modul 3.3 ini saya banyak belajar mengenai pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program-program sekolah, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Seorang murid ternyata bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri, dan guru hanya mendampingi dan mengawasi. Di perasaan, saya merasa bahagia karena belajar banyak hal yang menarik, di mana hal-hal ini yang membuat pikiran saya terbuka untuk terus memberikan yang terbaik untuk murid. Saya tertantang untuk menyusun program berdasarkan aset yang ada, kemudian mengelolanya dari murid untuk murid. Oke. Berikutnya masih di bagaimana aset ya, masih bagaimana setelah belajar modul ini ya. Di modul 3.3 masih di pertanyaan 1 tadi ada perasaan, sekarang ada capaian dan keterkaitan. Di capaian, selama mempelajari modul ini saya menyadari sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika ingin menyusun program sekolah harus melalui tahapan, melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Pentingnya seorang guru memperbaiki proses penyusunan program selama ini sehingga lebih mengedepankan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Di keterkaitan dengan kompetensi diri, nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berdampak pada murid. Adanya keinginan diri untuk berinovasi dan melakukan yang terbaik untuk murid mendorong saya untuk terus belajar mengajak murid agar menjadi pemimpin pembelajaran sehingga menciptakan well-being bagi dirinya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Student agency atau kepemimpinan murid adalah ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka pada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai proses pembelajaran. Oke, lanjut. Apa itu student agency dan keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Saat murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dan murid akan mengalami perubahan karena hubungan akan menjadi bersifat kemitraan. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya
yang kemudian dapat diharapkan mewujud sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Berikutnya, bagaimana poise, choice, dan ownership dalam konsep kepemimpinan murid. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri atau student agency, maka sebenarnya mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam proses pembelajaran mereka, lewat aspek inilah murid mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki aspek tersebut. Yang pertama ada voice atau suara, adalah pandangan atau perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Nomor 2, choice. Peluang yang diberikan pada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Nomor 3, ada ownership in learning, adalah sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Bagaimana lingkungan yang mendukung terciptanya kepemimpinan murid? Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan murid-muridnya secara optimal. Itu ada beberapa ciri atau karakteristik lingkungan yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama ada 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nomor 2, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Nomor 3, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Nomor 4, lingkungan yang melatih murid menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nomor 5, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, dan golongan. Nomor 6, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nomor 7, ada lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Oke, lanjut. Berikutnya, bagaimana itu prospek komunitas untuk mendukung kepemimpinan murid. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas. Mereka dapat sekaligus berada pada komunitas keluarga, kelas dan antar kelas, sekolah sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas lainnya. Semua komunitas tersebut, baik langsung atau tidak langsung, mempengaruhi proses pembelajaran murid. Komunitas-komunitas tersebut merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Komunitas memiliki peran yang penting di dalam mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid karena menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid akan memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Oke. Apa keterkaitan modul? Apa keterkaitan yang Anda dapat dari modul ini dengan modul-modul lainnya? Di modul 3.3 ini akan ada keterkaitan di masing-masing modul yang dimulai dari modul 1.1 yaitu yang berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Di modul 1.4 ada budaya positif. Sementara di modul 2.1 itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Di modul 2.2 ada pembelajaran sosial emosional. Di modul 2.3
itu ada coaching untuk supervisi akademik. Dan di modul 3.1 ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di modul 3.2 ada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan di modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ini ada di pertanyaan 3. Yang pertanyaanlah apa keterkaitan yang Anda dapat antara modul ini dengan modul-modul lainnya. Oke, kita akan discuss satu persatu ya sampai tuntas. Oke, keterkaitan di modul 1.1 dengan modul 3.3. Ki Hajar Dewantara menyampaikan peran seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu masyarakat. Seorang pendidik dalam mengelola pendidikan yang berdampak pada murid hendaklah menitik beratkan kepada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi atau kodrat anak. Mengembangkan keterampilan atau kepemimpinan dalam diri murid sehingga bermanfaat untuk mereka baik sebagai individu atau masyarakat. Pada modul 3.3, penghambaan murid lebih ditekankan pada bagaimana melihat murid sebagai pribadi yang utuh dan menuntun murid sesuai kodratnya dengan mengelola program-program yang berdampak pada murid. Berikutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 3.3. Melalui nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, diharapkan guru bisa menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus dipedomani guru agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Yang berikutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 3.3. Visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Perencanaan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan Inquiry Appreciative or IA melalui metode 5D Cycle atau disebut dengan Bagja. Bagja merupakan sebuah kerangka yang dikembangkan untuk mengkoordinir praktik baik yang akan kita inisiasi dengan memetakan aset terlebih dahulu. Salah satu, menyusun program yang melibatkan kepemimpinan murid. Oke, lanjut, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan siswa, terutama kekuatan kodrat pada anak-anak. Dalam lingkungan budaya positif, murid dibiasakan untuk melakukan komunikasi dua arah bersama guru, serta menambahkan nilai-nilai karakter untuk mendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid. Kita lanjut, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 3.3. Merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Seorang guru penggerak dibekali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid karena kebutuhan mereka beragam. Kebutuhan belajar mereka menjadi dasar guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Keragaman murid ini merupakan aset atau modal untuk melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Berikutnya, di keterkaitan modul 2.2 dengan modul 3.3. Perencanaan program yang berdampak pada murid perlulah guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid agar dapat melaksanakan program sekolah. Murid dapat merasakan tenang, berempati, fokus, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab atas pilihannya. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan keberpihakan pada murid yang berdampak pada siswa. Kita lanjut, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 3.3.
Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta merdeka belajar. Coaching memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada diri sendiri. Maka, dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan sumber daya murid. Oke, kita lanjut ke modul 3 ya. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.3. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait perancangan yang ingin dilakukan. Tentunya keputusan tersebut haruslah memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan dan kebahagiaan murid, serta seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Lanjut, berikutnya keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi atau aset modal yang dimiliki oleh sekolah. Ada modal aset manusia, fisik, politik, agama dan budaya, sosial, lingkungan alam, dan finansial. Sehingga pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan berfokus pada kekuatan apa yang kita miliki, maka perencanaan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Pertanyaan yang keempat, setelah melihat keterkaitan modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Oke. Perspektif ya. Perspektif saya tentang program yang berdampak positif pada murid adalah program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid dan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Program yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid dan untuk memfasilitasi perkembangan potensi dari murid itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seharusnya program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi perencanaannya berdasarkan dampak positif pada murid. Oke. Penyusunan program sekolah tidak terlepas dari pemetaan aset manusianya terutama pada potensi murid. Untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan, dilakukan suatu pemetaan yang berbasis pada aset. Selain pemetaan kompetensi, kekuatan, atau aset yang ada di sekolah dalam pengembangan program ini, diperlukan juga pemetaan kebutuhan murid dan semua warga sekolah. Untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan dengan baik, terstruktur dan terarah, maka diperlukan pendekatan yang dapat menghimpun semua harapan warga sekolah, terutama murid, yakni menggunakan pendekatan inquiry apresiatif or IA atau BAGJA. Selain pemanfaatan kebutuhan ataupun kekuatan yang ada di sekolah dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, juga harus memperhatikan visi yang merupakan buah kreativitas murid. Oke, teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa, dan juga Bapak Fasilitator dan Bapak PP, demikianlah pemaparan singkat saya di materi modul 3.3, yaitu koneksi antar materi. Semoga apa yang saya paparkan selalu bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan.